Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijanjikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu,
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini yaitu karena iman. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali mengulas tentang iman kepada Yesus Kristus. Jikalau semalam tema kita yaitu adalah berkenan di hadapannya. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah? Maka kita harus hidup beriman di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah. Dan hari ini kita berbicara tentang karena iman. Ada apa dengan iman? Ayat pertama tadi dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dilanjutkan bagaimana firman Tuhan yang telah kita renungkan bahwa iman itu membuat kita percaya atas keajaiban perbuatan Allah yang belum pernah kita lihat, namun kita boleh mengakuinya, percaya, dan Allah telah melakukan itu lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kita pelajari, bahkan kita renungkan. Bapak Ibu saudara terkasih, kembali dalam kitab Ibrani ini menegaskan kepada kita bahwa karena iman kita akan diselamatkan, bahwa karena iman kita akan memperoleh kehidupan kekal, dan karena iman maka Allah akan memperhitungkan segala sesuatu yang benar dalam hidup kita. Dan penulis kitab Ibrani menegaskan itu dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang karena imannya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita baca di ayatnya yang ketiga dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, jikalau didasarkan dengan iman, maka Allah akan memperhitungkan hal demikian. Demikian dengan Habel, di mana ketika dia mempersembahkan korban di hadapan Allah karena imannya kepada Allah dan memberikan persembahan yang terbaik, dan itu diperhitungkan Allah, dan persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Demikian juga dengan Henokh, karena imannya kepada Allah, Allah memberkatinya sehingga dia tidak mengalami kematian, namun Allah mengangkatnya ke surga tanpa mengalami kematian. Inilah bukti daripada hasil dari iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan Abraham ketika Allah memerintahkannya untuk pergi meninggalkan negerinya ke negeri yang belum dia tahu jelas seperti apa, namun karena imannya kepada Allah, dia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam hidupnya. Dia pun pergi mengikuti perintah Allah, dan hasil dari ketaatannya, hasil dari imannya, kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, dia mendiami negeri yang luar biasa sampai kepada keturunannya yang mewarisi akan janji-janji Allah, baik itu Ishak dan Yakub. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, jangan pernah lari daripada iman kita, karena iman kita akan membawa kita merasakan keajaiban Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan naungan kasih Tuhan yang akan selalu menyertai kita, sebagaimana Habel yang diperkenankan oleh Allah, sebagaimana Henokh yang terangkat ke surga tanpa mengalami kematian, dan sebagaimana Abraham ketika Allah menjanjikan sebuah tempat, sebuah negeri kepadanya, dan Allah juga memberikan itu sampai kepada keturunannya. Itu semua bukan karena kekuatan mereka,
itu semua karena iman mereka yang mau sungguh-sungguh taat melakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membaca di ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu saya terkasih, ini yang perlu kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini, bagaimana Abraham dalam usianya yang begitu tua dan juga istrinya yang dikatakan sudah mati haid dan takkan mungkin lagi bisa mengandung dan melahirkan keturunan bagi Abraham. Namun karena dia percaya akan janji Allah, dan Allah itu adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan bahkan melupakan janji-janjinya, dan ketika Abraham mengamenkan itu dalam hidupnya, mengimaninya, hal itu juga diperhitungkan oleh Allah sehingga Abraham memiliki keturunan. Bapak Ibu saudara terkasih, ini adalah contoh-contoh dalam tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang diberikan, yang dituliskan oleh kitab Ibrani untuk menguatkan iman kita, sehingga kita semakin terus berpengharapan kepada Allah, beriman, maka hidup kita akan semakin ditolong Allah, baik dalam kesusahan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, bahkan dalam kebahagiaan yang kita alami. Allah akan turut campur tangan memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita membaca lagi dari ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu saudara terkasih, karena iman maka kita akan sungguh percaya kepada Allah, dan lewat kepercayaan kita itu Allah akan memperhitungkan itu dan akan memberikan kita kasih karunia-Nya yang begitu melimpah. Dipertegas Bapak Ibu yang ke-6 ini, bagaimana jelas dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bukan karena iman yang kita miliki kepada Allah, maka kita tidak akan berkenan kepadanya. Sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan semalam, bahwa kita dapat berkenan di hadapan Allah karena iman kita yang mau sungguh percaya kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari teguhkan iman kita yang mau sungguh percaya kepada Allah, maka Allah akan memperhitungkan itu, sebagaimana Allah memperhitungkan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel, bahkan juga Henok yang mau sungguh taat kepada Allah, bahkan juga dengan Abraham yang mau mendengarkan perintah Allah, bahkan juga Nuh, hal yang sangat di luar jangkauan pikiran manusia, yang dimana seharusnya membangun sebuah batra perahu yang sangat besar, harusnya di tepi danau yang besar atau laut, bahkan mungkin sungai juga. Namun Allah memerintahkan untuk membangunnya di atas gunung. Namun karena imannya, Nuh melakukannya, dan hal itu membuat dunia mendapatkan balasannya ketika dunia menertawakan Nuh, dan hal itu membalas setiap tertawaan itu, di mana air bah menimpa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Namun karena iman Nuh kepada Allah, dia diselamatkan beserta dengan keluarganya lewat bahtera yang ia bangun di atas gunung, yang dimana banyak orang mencemooh setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nuh. Oleh karena itu saudara terkasih, hal apa yang akan membuat kita berkenan di hadapan Allah, dan hal apa yang akan memperhitungkan itu sehingga Allah memberkati kita, yaitu adalah iman kita. Karena iman maka kita akan diberkati Allah. Karena iman maka itu akan diperhitungkan oleh Allah menjadi suatu kebaikan dalam hidup kita, maka Allah akan memberkati hidup kita. Oleh karena itu saudara terkasih, tetap teguhkan iman kita kepada Allah lewat kita lebih sering merenungkan firman Tuhan. Maka dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan akan menolong kita, menguatkan iman kita, semakin berpengharapan kepada
Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan bahwa karena iman Henokh, Habel, bahkan Abraham dan Nuh juga Tuhan telah tolong, Tuhan telah perhitungkan apa yang telah mereka perbuat karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Mereka memperoleh apa yang mereka lakukan, apa yang telah Tuhan janjikan mereka dapatkan. Demikian dengan hidup kami, ajar kami Tuhan senantiasa terus sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, berpengharapan dalam iman kami yang mau sungguh mengandalkan Tuhan Allah apapun situasi yang boleh kami alami. Yang menjadi kerinduan kami, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pakailah hidupku sebagai alatmu, saumu